اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر الذنوب وتصلح بالقلوب وتنطلق بالعصوب والتلين بالشعور وعلى آله وصحبه ومن. Melanjutkan pembahasan sebelumnya, persiapan sebelum kita melaksanakan sholat. Kemarin disebutkan hendaknya kita sebelum sholat menghadirkan hati kita. Kemudian adzan dulu, kemudian qomat kalau lagi nunggu jamaah. Walaupun sholatnya di rumah, apalagi tadi tidak sempat jawab adzan terlebih dahulu, baru qomat, baru sholat. Kemudian jangan tinggalkan niat, karena niat itu termasuk rukun sholat. Niat itu tempatnya di hati. Kapan dimulai? Niat itu ketika mengangkat tangan, ketika mau takbiratul ihram. Mengangkat tangan, jempol lurus ke cuping, telinga yang bawah, jari yang atas lurus sama kuping yang atas. Allahu Akbar. Ketika ngomong Allahu Akbar harus niat usolli fardhu isya, usolli fardhu isya. Itu ngomong usolli fardhu isya tempatnya di hati. Mulut harus bunyi Allahu Akbar. Kalau takbiratul ihram tidak keluar suara, cuma dalam hati usolli fardhu isya, kan ada usolli fardhu isya apa di ustaz itu Bismillahirrahmanirrahim. Sholatnya dah sah. Kenapa? Karena termasuk rukun lisan itu adalah takbiratul ihram. Takbir pertama harus ngomong Allah. Kemudian ketika ngangkat itu tangannya itu, jarinya itu ya ndak rapat, ya ndak rendah biasa. Kemudian ketika ditaruh di sini itu tempatnya yang paling bagus itu di bawah dada. Ada yang mengatakan di dada begini ya. Karena ada orang sholat begini. Yang tidak ada itu di bawah, bawahnya dada, di perut itu dada, di udel, ngantuk tidak ada. Di bawahnya dada, di atasnya perut. Yang gemuk-gemuk ini repot, produk masak. Kemudian kemarin dibahas juga tangan itu waktu sedekap itu jempol dan jari manis dan jari kelingking melintang genggam pergelangan kaki kiri, jari telunjuk dan jari tengah lurus begini. Ini ya, Allahu Akbar. Kemudian setelah takbir, waqul ba'da takbir, bacalah kamu setelah takbir Allahu Akbar. Diam sebentar seukuran sabda, dengan seukuran lafaz orang ngomong subhanallah. Paham? Dengan ukuran orang ngomong subhanallah, Allahu Akbar, baru baca doa iftitah. Apa suruh baca apa? Baik baca doa iftitah itu baik sholat wajib atau sholat sunnah. Allahu Akbar kabira itu di rakaat pertama ya. Walhamdulillahi Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhi. Kita baca yang di situ.
wajjahtu wajhiya lilladzi fattaras samawati wal ardi hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahu akbar kabira, Allah maha besar. Walhamdulillah katsira, segala puji milik Allah dengan pujian yang banyak. Wa subhanallah bukratan wa asila, pujian maha suci Allah pagi dan sore hari. Wajjahtu wajhi, saya menghadapkan wajah saya kepada Zat yang menciptakan langit dan bumi. Hanifan musliman, memenuhi serta segala agama, musliman dalam keadaan juga beragama Islam. Wa ma ana minal musyrikin, saya bukanlah orang yang musyrik. Wa ma ana minal musyrikin, ojo ketinggalan mani. Nek ngomong wa ana minal musyrikin berarti ngomong saya termasuk orang musyrik, tapi harus wa ma ana minal. Inna salati wa nusuki, dan sesungguhnya salat saya dan ibadah saya, wa mahyaya, hidup saya, wa mamati, dan mati saya, itu lillahi rabbil alamin, tergantung, itu keputusannya Allah, penguasa bumi seluruh alam. La syarika lahu, tidak ada serikat bagi Allah. Wa bidzalika umirtu, dengan begitu aku diperintah untuk tauhid, untuk sholat dan ibadah. Wa ana minal muslimin, dan saya termasuk orang musyrik. Wa ma ana minal musyrikin. Jadi kalau yang terakhir wa ana minal muslimin, atau yang biasa kita baca kalau yang depan itu wa ma kana minal musyrikin. Kalau kamu sedang jadi makmum terus kamu kasep, maka hendaknya dilihat. Kalau kira-kira kamu nuntut baca Fatihah, maka tak apa-apa baca doa istiftah. Paham ya? Sampean jadi makmum kasep, koyok-koyok imamnya baru baca surat Bismillahirrahmanirrahim wadduha. Saya kalau baca doa iftitah sama Fatihah nutut dua-duanya, maka baca dua-duanya. Kalau cuma kira-kira ini saya cuma nutut baca Fatihah, maka langsung baca Fatihah, tidak usah baca iftitah. Kenapa? Karena Fatihah itu rukun sholat, doa iftitah itu sunnah. Gitu ya. Kalau ada seukuran ini nutut baca Fatihah, cukup untuk baca Fatihah, tapi sampean sibuk dengan hal-hal yang sunnah, misal masih baca doa padahal imamnya sudah qul a'udzu birabbil wallahu ahad Allahus samad, sampean baca kabira alhamdulillahi katsira sampai kullahu Allahu akbar, imam rukuk, sampean belum baca Fatihah padahal punya waktu untuk baca Fatihah, maka sampean tidak dapat satu rakaat, nanti harus nambah satu rakaat. Kenapa? Karena punya waktu untuk baca Fatihah tapi tidak digunakan untuk baca Fatihah. Mau nyibukkan dengan baca iftitah atau menang ngelamun. Yesus cuma Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mula-mula rukuk imam, maka sampean harus langsung rukuk, tidak dapat satu rakaat. Kenapa? Karena punya kesempatan baca Fatihah tapi tidak baca Fatihah. Berbeda sama orang yang memang kasep. Kasepnya cuma nutut, misal baca Al-Fatihah cuma 2 ayat toh, misal imamnya baca Al-Ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad Allahus samad, sampai Allahu akbar, kan cuma cukup 2 ayat tuh. Tapi sampai Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin. Imam rukuk, makmum yang kasep juga ikut rukuk. Masih
Fatihah, walaupun Fatihahnya tidak selesai, tapi dikatakan dapat 1 rakaat. Sisanya gimana? Sisa ayat Fatihahnya dikatutkan, sudah ditanggung sama Fatihahnya ini. Memang. Paham ya? Kemudian setelah baca doa iftitah, Tsummakul, kemudian katakanlah a'udzubillahi minasyaitonir rajim dengan sir, dengan pelan ya. Apa? Wa ma ana minal muslimin, bisa sampai aja tuh ya. Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Baca ta'awudz dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baru baca Fatihah. Ini berlaku kepada imam dan makmum. Nanti kapan baca Fatihah paling afdal? Setelah aminnya nih. Amin. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Bismillah itu termasuk ayat. Ta'awudz, a'udzu itu bukan termasuk. Kemudian itu tiap rakaat baca ta'awudz. Kemudian bacalah surat Al-Fatihah, kata beliau Imam Ghazali, dengan tasdid-tasdidnya yang ada 14. Kenapa? Kalau kita tidak membaca dengan tasdid, membaca takhfif, berarti kita menggugurkan 1 huruf. Kenapa? Karena tasdid itu ada 2 huruf. Bismillah. La itu bukan cuma ada 1, tapi ada 2. Kalau ada orang ngomong Bismillah, Bismillah, Bismillah itu milik akas. Bismillah tidak pakai ditasdid, berarti lamnya hilang sah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ini banyak yang luput. Iya karena harus ditasdid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim sampai selesai. Yang tasdid ditasdidkan. Dibuka lagi Al-Qur'annya, surat Al-Fatihahnya. Barangkali Fatihah kita ini ada yang luput, dibuka lagi Qur'annya. Tidak usah gengsi. Apa temenan Fatihah saya benar, dibuka dulu. Apalagi yang biasa jadi imam di masjid, di musola, dilihat huruf-hurufnya. Dan hati-hati kamu itu dalam membedakan huruf dot dan do. Huruf dot dan do. Walad itu pakai do. Walau doli, bukan walau doli. Itu kalau ada yang gitu tarikan, tak boleh, jangan jadi imam lagi. Belajar dulu ngomong dot, walau doli. Kemudian awas, perhatikan perbedaannya ha sama ha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, bukan ngalamin. Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pakai ha. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yang luput banyak nih. Hamzah sama an'amta. Itu penting guru ngaji. Siapa itu? Imam siapa? Setahun belajar Fatihah, tidak ngaji lain kecuali Fatihah sama ustadznya, tidak dilulus-luluskan sampai 1 tahun. 1 tahun apa 6 bulan. Baca Fatihah. Diperhatikan ya. Kemudian sekarang enak sudah buka gitu. Bacaan Al-Fatihah yang benar sesuai tajwid itu ada mukanya orangnya yang
apa namanya, yang melafalkan sama ada hurufnya jalan, itu enak juga sekarang. Di style itu ya. Ini tanggung jawab ini, apalagi imam tanggung jawab. Makanya pemimpin itu kriteria pertama kali yang sholat bacaannya bagus, yang bacaannya bagus. 1, 2, 3 lihat kan sholatnya yang paling bagus yang mana. 5, 6, 7 misalnya, cari orang yang pertama kali sholatnya bagus, baca Fatihahnya bagus. Yang tidak sholat yang dipilih, katanya Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad, mertuanya Habib Umar bin Hafid, apa kata beliau? Lebih baik ngasih minum anjing, ngasih makan anjing, daripada ngasih minum atau ngasih makan orang yang tidak sholat. Lebih baik ngasih makan minum anjing sambil ngasih makan, lebih baik ngasih makan minum anjing daripada ngasih makan orang yang tidak sholat. Kenapa? Karena anjing itu ada anjing yang muhtaram, ada anjing yang ghair muhtaram. Ada anjing yang dimuliakan dalam agama, ada anjing yang tidak dimuliakan. Satu anjing yang dimuliakan, anjingnya polisi itu, yang bisa bermanfaat untuk nyari pelaku atau jaga hewan ternak, atau anjing yang tidak ganggu, yang tidak ngasih mudarat, itu muhtaram dalam agama. Muhtaram maksudnya apa? Dimuliakan. Kalau kita punya air cukup untuk wudhu, kok datang anjing kehausan, anjing yang tidak ganggu, maka kita wajib tayamum pakai debu, airnya kasihkan anjing kalau tidak ada air lagi. Beda sama anjing rabies, anjing yang ganggu itu belum muhtaram. Orang yang sholat, orang yang tidak sholat itu termasuk ghairu muhtaram, termasuk orang yang tidak dimuliakan dalam agama. Orang yang tidak sholat, pelaku zina muhson, sudah pernah nikah, sudah pernah punya suami, atau sedang bersuami, atau sudah pernah punya istri, atau pernah beristri, atau sedang beristri, zina, itu ghairu muhtaram, tidak dimuliakan dalam agama. Orang yang terkenal meninggalkan sholat, datang dalam keadaan kehausan, kalau tidak minum mati, sampean punya air tok cuma cukup buat wudhu, maka sampean wajib tetap wudhu. Kenapa? Orang yang sengaja meninggalkan sholat itu tidak dimuliakan dalam agama. Lebih baik ngasih anjing daripada ngasih orang yang tidak sholat. Maka disebutkan sama ulama, perhatikan kamu kalau sedekah, kasih orang yang sholat, kasih orang yang suka kelihatan motor ke masjid, ke musola, itu yang perhatikan. Kenapa? Kalau dikasih kepada orang yang ibadah, maka akan semangat ibadah. Makanan yang masuk gizinya itu untuk dilaksanakan untuk ibadah. Kalau digunakan untuk orang yang sholat, ahli maksiat, akhirnya makanan yang masuk gizinya itu digunakan untuk maksiat. Kemudian wis hilang. Apa mau? Awas, hak sama hak. Awas, dal sama dal. Dal sama dal. Awas, balik, dibuka lagi, pulang dari sini Quran. Kemudian kalau kamu sengaja ganti huruf, misal memang sengaja dot diganti do, walau do sengaja, maka sholatnya batal. Kalau tidak sengaja, maka bacaannya yang batal. Maka harus belajar yang betul. Orang yang mau sholat belajar Al-Fatihah. Kenapa guru-guru kita, kiai-kiai kita, bapak-bapak kita itu mulai kecil suruh ngaji dulu, suruh ngaji. Kenapa? Karena yang paling penting itu baca Al-Fatihah.
Al-Fatihah. Kenapa? Karena dalam sholat itu wajib baca Fatihah. Kemudian wakul amin, bacalah amin setelah Fatihah. Waladhdallin, amin. Kenapa? Karena sebagiannya Al-Fatihah itu isinya doa. Iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami menyembah ya Allah dan kepadamu kami meminta tolong. Iya kan, ihdinas siratan, tunjukkan kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat ya Allah, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan yang bukan jalan yang orang yang kau murkai ya Allah, ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Ada yang menafsirkan maghdub sama dhalin itu orang-orang Yahudi sama Nasara. Jangan tunjukkan jalan itu ya Allah. Maka setelah waladhdallin baca amin. Disunnahkan baca amin, baik di dalam sholat atau di luar sholat. Kadang-kadang yang mimpin-mimpin wiritan tahlil waladhdallin Allahu la, kan wacan di sini amin. Amin, baru Allahu la ilaha illallah. Apalagi di luar sholat itu lebih sunnah lagi ngomong amin. Kemudian jangan langsung nyambung ketika setelah baca waladhdallin, jangan langsung disambung sama amin. Waladhdallin amin. Jangan. Kasih pemisah. Waladhdallin amin. Bahkan disunnahkan ketika saktan, ketika berhenti sebentar itu baca Rabbighfirli waladhdallin Rabbighfirli amin, gitu ya. Waladhdallin Rabbighfirli amin. Bukan langsung. Kampungan ini kadung Jumatan. Belum nyampe waladhdallin sudah amin dulu yang belakang. Sallallahu alaihi wasallam belum nyampe. Nengat gitu ya. Tarawih lebih parah lagi ya. Wajhar bil qira'ah fi subh wal maghrib wal isya. Keraskan suara ketika sholat subuh, sholat maghrib dan sholat isya. Yang disunnahkan yang mana? Yaitu 2 rakaat yang pertama. Ya. Yang dikeraskan itu ketika rakaat 2 rakaat yang pertama dalam sholat subuh, maghrib dan isya. Kecuali kamu jadi makmum, maka bacanya pelan kalau jadi makmum. Kemudian wajhar bitakmin, keraskan baca amin. Walau keraskan baca amin ketika jahriyah, sholat yang jahriyah yang 2 rakaat tadi. Sholat apa jahriyah? Maghrib, isya, subuh, keraskan aminnya. Amin. Walaupun sendirian, kebetulan tidak ada makmumnya, tidak ada ketinggalan jamaah. Ketika sholat maghrib, isya sama subuh, aminnya dikeraskan. Amin. Amin dewek. Kemudian bacalah ketika sholat subuh setelah Al-Fatihah, bacalah surat-surat yang panjang. Ya. Kalau sholat subuh setelah Fatihah, bacalah surat-surat yang panjang. Ukurannya mana? Mulai dari surat Al-Hujurat sampai surat An-Naba. Al-Hujurat itu juz. Ada yang hafid Quran? Al-Hujurat itu juz. Gogolekan dewek. Al-Hujurat itu juz 26. Ukuran surat panjang itu mulai dari surat Al-Hujurat. Kalau imami ya. Ini kalau sholat sama orang,
sholat subuh itu agak panjang kan, tapi mulai surat ukuran panjangnya itu mulai dari juz 26 sampai ukuran panjang itu surat An-Naba, surat yang pertama juz 30 kalau sholat sama orang jadi imam. Itu Al-Hujurat itu ada 18 ayat, An-Naba itu ada 40 ayat. Terus atau surat Al-Mursalat yang 50 ayat, itu untuk sholat subuh yang panjang. Saya sampaikan enggak? Turuma nih, coba kulhu air kan gitu. Wafil maghribi min kisari. Kalau sholat maghrib cari surat paling pendek. Seperti apa surat pendek itu? Mulai dari Ad-Duha, Wad-Duha sampai An-Nas terakhir itu namanya surat pendek. Wad-Duha atau belakang itu surat pendek. Wad-Duha itu 11 ayat. Sampai An-Nas itu golongan surat pendek. Golongan surat panjang itu mulai Al-Hujurat sampai An-Naba. Itu yang diperbolehkan untuk sholat ketika jamaah ya. Kemudian ketika sholat zuhur, asar dan isya itu ambil surat yang tengah-tengah, ya tidak panjang, ya tidak pendek. Seperti surat Al-Buruj itu 22 ayat, gitu ya. Jangan nanti sholat sama orang panjang, sholat dewek pendek. Nabi itu baca, Nabi Muhammad SAW itu pernah sholat sendiri ya. Itu baca Al-Baqarah, baca Ali Imran, bacaan An-Nisa, pelan dia sholat sendiri. Itu pernah ada sahabat yang moro-moro ikut Nabi. Rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua hilang. Kalau tidak salah sahabat Abdullah bin Abbas apa Anas bin Malik lupa. Makanya dikatakan kakinya Nabi itu sampai bengkak itu gara-gara apa? Lamanya berdiri. Bukan lamanya sujud, lamanya berdiri. Bacanya Baqarah pantas segini bengkak. Nyoba sekali-kali ya di malam Baqarah. Sekali, besok Al-Imran, besok lusa An-Nisa, pas sholat sendiri. Sallallahu alaihi Muhammad dan Muhammad SAW yang sudah sampai ditanya Nabi, panjenengan kan sudah pasti swarga nih Nabi, sudah pasti tak bakal masuk neraka ya Nabi. Apa katanya Muhammad SAW? Apa salahnya saya menjadi hamba syakura yang bersyukur? Ini bentuk syukur saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat malamnya lama tapi bengkak. Saya sampean moto nih bengkak kaget tuh. Apa? Lihat matanya orang-orang soleh itu, lihat di bawah matanya ini mesti hitam terus berlipat-lipat ya. Itu apa? Kurang tidur. Mulai pagi, subuh sampai malam ngajar dakwah. Tidur sejam 2 jam, nanti bangun tahajud, qiyamul lail. Makanya jadi orang-orang hebat ya. Sallallahu alaihi Muhammad. Bukan batuk nyirang ya. Guru-guru kita tuh jarang yang batuk nyirang. Tak tahu kok bisa nyirang itu. Ya tak boleh sudon tapi ya. Barangkali pakai karpet yang kasar gitu. Kemudian ketika subuh sholat Jumat sunnah ya. Ketika subuh sholat Jumat itu sunnah baca surat As-Sajdah rakaat pertama, rakaat kedua surat Al-Insan. Itu sajdah itu 30 ayat, Al-Insan itu 31 ayat. Ini dibaca di Masjid Al-Hadi dibaca. Subuh ayat pertama As-Sajdah, rakaat pertama Sajdah, rakaat kedua Al-Insan.
megang Quran. Kemudian kalau lagi safar, lagi perjalanan, kalau sholat subuh ambil yang pendek-pendek suratnya. Baca Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat pertama, rakaat kedua Al-Ikhlas. Dua surat ini dinamakan dua surat ikhlas. Kenapa? Karena surat Al-Kafirun itu untuk mengikhlaskan ibadah dan agama. Surat Al-Ikhlas Qul Hu itu untuk mengikhlaskan tauhid. Begitu juga sholat sunnah lainnya yang 2 rakaat seperti 2 rakaat fajr. 2 rakaat fajr itu ada 3 riwayat suratnya. Yang pertama ayat-ayat, ada beberapa ayat rada panjang. Yang kedua, rakaat pertama sunnah baca alam nasrah. Rakaat kedua sunnah baca alam taro. Man qoro'a alam wa alam, amin amin alam. Siapa orang yang baca alam dan alam nasrah dan alam taro, amin amin alam, akan selamat daripada penyakit, balak, musibah. Makanya ditaruh di subuh hari, di awal hari, biar riyadhah kita selamat dari musibah. Ada yang bilang sholat sunnah fajr itu rakaat pertama itu Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Habaib kita digabungkan semua. Itu ayat. Kemudian setelah itu baca alam nasrah rakaat pertama ketika sholat fajr. Setelah surat alam nasrah selesai, baca Al-Kafirun. Yang rakaat kedua baca ayat itu. Kemudian surat alam taro. Setelah selesai alam taro, baca Qul. Kemudian sholat sunnah tahiyatul masjid. Tiap masuk masjid itu sholat sunnah, sholat sunnah tahiyatul masjid. Bacanya apa? Setelah Al-Fatihah, Al-Kafirun dan Al-Ikhlas ya. Ba'datul wudu juga Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Tiap kita ambil wudu sunnah, sholat sunnah ba'datul wudu. Rakaat apa? Suratnya apa? Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Kemudian sunnah baca surat itu bagi imam ya. Yang sunnah baca surat setelah Al-Fatihah itu kalau jamaah. Yang sunnah itu imam. Makmum tidak usah baca surat. Yang disunnahkan misal sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, itu rakaat ketiga dan rakaat keempat tidak disunnahkan baca surat. Jadi waladhdallin amin, rakaat ketiga dan keempat langsung rukuk. Tidak ada kesunahan baca surat. Bagi imam sunnah baca surat ketika setelah Al-Fatihah di 2 rakaat pertama. Terus apa lagi yang sunnah baca surat? Orang yang sholat sendirian. Yang ketiga yang sunnah baca surat adalah makmum yang tidak dengar bacaannya imam. Itu sunnah baca surat sendiri. Misal mati lampu, mati listrik, mic-nya tidak dengar sampean, suaranya imam tidak dengar, maka sunnah baca surat sendiri. Kemudian wala tasil akhir surah bitakbir rukuk, jangan disambung akhir surat dengan awal rukuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'ala kullahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Enggak. Mandek dulu sebentar. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Bukan langsungan. Dipisah dengan seukuran subhanallah. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Orang ngomong subhanallah berapa detik? Setengah detik, 1 detik, subhanallah. Baru rukuk. Kemudian juga sunnah diam sejenak di antara amin dan surat. Waladhdallin amin. Itu imam sunnah diam sebentar, ngasih waktu sama makmum untuk baca Fatihah. Nah, kan gitu. Begitu juga kalau sholat sendiri di sunnah diam dulu sebentar. Kemudian kalau dia tak baca surat, sunnah diam sebentar antara amin dan rukun al-dhalin amin. Seperti pada rakaat ketiga dan rakaat keempat, amin, diam sebentar baru rukun. Kemudian sunnah bagi imam,
Sunnah bagi imam untuk diam setelah amin dalam sholat jahriyah maghrib, isya, subuh, 2 rakaat yang pertama. Kalau boleh dari imam amin, itu imam sunnah diam sebentar, seukuran makmum baca Fatihah. Kan 7 rakaat, 7 ayat, 70. Berapa menit itu? Berapa detik? 30 detik, 15 detik, maka diam segitu, 15 detik. Kemudian kalau imam tidak baca-baca Fatihah, tidak baca-baca surat, disunnahkan hendaknya kita menyibukkan dengan doa, zikir, dan wirid-wirid yang lain. Jangan bahasa Indonesia, batal kan bahasa Indonesia. Allah suki Allah, batal. Baca wirid-wirid, subhanallah, Allah. Kemudian hendaknya berdirinya kamu itu, matanya kamu itu melihat kepada tempat sujud. Mata ketika sholat lihatnya ke tempat sujud. Walaupun kamu sholat di depannya Ka'bah, bukan melihat Ka'bah, tetap melihat tempat sujud. Walaupun sholat di belakangnya Nabi, bukan melihat Nabi, lihat tempat sujud. Walaupun mensolati jenazah, bukan ngeliati jenazah, tapi ngeliat tempat sujud. Itu kapan? Mulai dari takbiratul ihram sampai salam, ngeliat tempat sujud. Kenapa? Karena melihat tempat sujud itu lebih menjaga hatimu, lebih mendekati untuk hadirnya hatinya kamu. Sunnah. Juga sunnah di keterangan yang lain ketika tahiyat itu asyhadu an la ilaha illallah. Pas tahiyat, pas illallah terujuk asyhadu an la ilaha illallah. Pas illallah mata melihat jari telunjuk. Mata ketika tahiyat, mata pasti tadi kan mulai tadi ngelihat tempat sujud. Dalam keterangan yang lain ketika sudah tahiyat mata beralih ke jari telunjuk. Kapan munculnya illallah itu? Ketika tahiyat asyhadu an la ilaha illallah. Bukan goyang-goyang ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu ada gitu. Awas, sholat jangan tolak-toleh. Awas, hati-hati katanya beliau. Kalau ada hajat jangan tolak-toleh. Kok sudah motor ya? Sak kepalanya lagi. Awas, lihat kanan kiri, awas. Kalau sengaja niat main-main, main-main, maka sholatnya batal. Kalau lali maka tidak anak sepeda refleks jin, tak pernah sampai pas sholat murmur ada orang lewat ya nanti golongan dewek. So maka bila ruku kemudian takbirlah untuk ruku dan angkat tangan kamu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat dan barakah diamalkan, biar sholatnya beradab seperti adabnya ulama, akhirnya sholatnya diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatihah.